Mungkin ada yang penasaran kenapa tiba-tiba anak-anak lolos main Tamiya tau gitu kan. Nah, ceritanya gini, kemarin sebelum bulan puasa itu gudangnya lolos lagi penuh banget, gudang baju maksudnya. Gudang baju tuh lagi penuh banget karena kita banyak barang datang untuk menyambut lebaran dan lain-lain. Kita butuh space ekstra. Nah, di lolos itu kita punya mezanin kecil, nggak terlalu gede, tapi di situ banyak banget barang-barang tua. Dari mulai ada sepeda bangke nggak tahu punya siapa, ada tas-tas buat event yang udah pada jebol, ada kardus-kardus dan lain-lain. Itu mau coba kita rapiin lah, bersihin, buang-buangin. Nah, anak-anak yang ada di toko ternyata di space itu nemu trek Tamiya lama. Trek ini punya siapa? Ternyata treknya itu adalah punya salah satu teman kita juga, Bram Jempol dari Lolos Tato, yang treknya udah lama nganggur di situ, nggak tahu mau diapain dan udah nggak diakuin juga kalau punya dia. Nah, si Jempol yang sekarang juga masih bekerja di Lolos Bergerbar, berpikir mungkin untuk ya udah deh pakai aja mana anak gitu kan. Oke, kita bawa ke kantor, kita rakit tuh treknya. Masa udah punya treknya lo nggak punya Tamiyanya? Gue juga masih inget zaman gue kecil gue main Tamiya, cuman namanya juga anak-anak SD ya kan. Tamiya lo gimana orang tua lo, maksudnya lo boleh aja pengen ini pengen itu, tapi kalau orang tua lo nggak beliin kan lo nggak bakalan bisa beli. Nah, sekarang mumpung anak-anak udah pada punya duit semua, beli deh tuh. Oke, kita lihat nih, ini Tamiya apa di Tokopedia lah, apa di Shopee segala macam dimasukin keranjang semua. Begitu mau check out, 700.000 gitu kan. Itu semuanya kurang lebih kayak gitu tuh. Semua pada jajan maksimal, padahal belum tentu tahu juga fungsinya buat apa, tapi yang penting jajan dulu. Tiba-tiba aja kita semua akhirnya punya Tamiya karena waktu itu kombinasi antara kita punya treknya, punya duitnya, dan punya waktunya. Karena bulan puasa nggak ngapa-ngapain. Bingung, lu mau keluar juga mau ngapain, makan siang juga lu nggak bisa, party juga nggak ada, pandemi pula. Ya udahlah, jadi akhirnya satu kantor kompak main Tamiya semua. Nah, kalau dari cerita anak-anak, ternyata yang pertama kali beli itu Acul, videografer kita nih yang di balik kamera ini. Pertama kali beli Tamiya adalah Acul. Yang manas-manasin di kantor itu ada namanya Pak Jimmy. Dia anak toko ya dari Lolos gitu. Udahlah main lah apa segala macam. Akhirnya dari satu beli, mulai 2, 3, akhirnya mulai rame nih main. Sejujurnya gua itu dari awal gua doyan Tamiya. Waktu kecil pun gua main Tamiya. Tapi di awal gua masih agak menolak untuk punya hobi baru. Karena gue tahu diri gue juga kalau udah nyebur kayaknya udah agak susah tuh untuk mentas dari kolam tuh, udah susah deh. Udah pasti jajannya nggak jelas tuh, udah mulai aneh-aneh. Jadi gue dari awal tuh udah mulai agak-agak menolak dalam artinya kayak aduh, anak main Tamiya lagi nih. Nggak gitu. Lu kagak main mas, enggak, gue nggak nyebur gitu kan. Anak-anak udah mulai agak-agak ini, ada semacam concern anak-anak kantor, dalam arti adalah wah, kita main nih, ntar Mas Roni, Mas Aryan segala macam terganggu nggak ya kita main, gelar trek, berisik dan lain-lain. Kalau mereka pada nggak main, bisa terhambat nih hobi kita. Mungkin mikirnya begitu kali anak-anak. Tapi akhirnya 1-2 orang mulai itu. Salah satunya yang pertama tuh sebelum gua, yang pertama kali kecemplung tuh Aryan mulai beli mobil karena ya dia mungkin doyan nge-customnya kali ya, diwarnain hitam, merah lah apa segala macam. Tapi kayaknya Aryan lebih ke urusan estetika. Tapi habis itu dia beli dinamo mungkin yang paling kenceng, tapi kekencengan, akhirnya kelontang apa ya udahlah, gue kayaknya jagoan infrastruktur nih. Jadi dia untuk ngewarnain Tamiyanya, ngewarnain trek Tamiyanya lah apa segala macam, dia kayaknya lebih ke sana sekarang, bukan jadi pembalap tapi jadi kayak IO-nya gitu kali ya. Ya dari situ Roni mulai main, Medi mulai main. Yang gue bingung adalah kenapa Ucup belum main. Pertama dia orang bengkel, jadi gairah modifikasinya kan mungkin lebih daripada gue ya, lebih menggelora. Tapi dia belum main Tamiya sampai sekarang. Itu gue bingung. Di saat semuanya main Tamiya setiap hari loh. Ini true story ya. Anak-anak Lolos tuh main Tamiya setiap hari, literally setiap hari. Tidak mengganggu pekerjaan, kita tetap kerja, tapi main Tamiya setiap hari. Gue sering banget pulang duluan karena ya kali bos gue main Tamiya setiap hari, ntar anak gue manggil gue om sampai rumah. Jadi nggak mungkin lah gue main setiap hari. Tapi anak-anak setiap hari. Acul aja yang beli mobil pertama main setiap hari, udah punya anak. Mungkin anaknya belum bisa manggil dia papa. Coba lihat ntar.
Kalau anaknya udah mulai nyariin, gue nggak tahu juga dah. Tapi yang jelas anak-anak main tuh setiap hari. Balap liar, balapan Tamiya antara Semi Bramantio dari Lawless Speed Demons lawan Iga Masardi dari Bekasi. Gimana itu awal mula ceritanya sampai akhirnya bisa jadi bikin acara balapan yang kalau gue bilang sih bukan lumayan niat lagi ya, niat banget malah. Kalau bisa gue inget-inget, dulu itu ada balapan iseng di kantornya Lawless antara Oyoy sama Faro gitu, dua orang anak Lawless ini yang balapan dengan taruhan pink slip. Pink slip itu apa? Pink slip itu adalah balapan winner gets the loser's car. Jadi siapapun yang menang itu akan membawa pulang mobil yang kalah. Nah, gue storyin kan tuh di Instagram segala macam, gue upload. Ada nih story-nya juga, footage-nya. Nah dari situ Iga Masardi tiba-tiba DM gue, bikin dong turnamennya Sam. Dia ngomong gitu. Gue bilang boleh, kita bikin aja turnamennya. Nanti hadiahnya gini-gini aja, bla 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 bla. Kata Iga, oke boleh, gitu kan. Kebetulan waktu itu gue ngeliat juga dia tuh ada satu story-nya dia lagi ada di Cubic di BSD lagi belanja Tamiya sama Bayu juga kalau gue nggak salah, anak berita angkasa lagi beli Tamiya di situ. Nah dari situ Iga akhirnya merakit lah Tamiyanya. Terus postingan pertama Iga tentang Tamiya tersebut itu langsung mention gue, "Kui, @sambram" gitu. Jadi langsung ngajakin gue untuk balapan. Nah, gairah kompetitif ala sembalap gue kan di situ lumayan memuncak ya. Udah dicolek, terus gue secara spontan menjawabnya dengan sebuah kesotoyan gitu. Jadi kayak war-nya dimulai di situ. Gue langsung ngomong sesuatu seperti kayak, wah, semoga Tamiyanya itu sekencang semangatnya atau sesuatu seperti itulah gitu kan. Nah dari situ si Iga menanggapi gue dengan war juga. Akhirnya gue sama Iga jadi mulai celah-celahan bahwa di balap nanti gue lah pasti yang akan menang gitu kan. Nah dari situ kita beranggapan kayak ini seru juga nih kalau misalnya si balapnya akhirnya disiarin secara live di Instagram. Dan kebetulan pada saat itu si Iga setuju, ya udah kita jadiin. Dari situ gue juga mulai berpikiran nih, kayaknya kalau acara balap sama si Iga udah live di IG, tapi acara balapannya dalam tanda kutip gitu doang di arena yang udah biasa kita mainin sehari-hari sama anak-anak di kantor Lawless, kayaknya kurang seru nih. Akhirnya kita mencoba untuk ngebook satu track yang ada di Bosku Garage di Blok M. Thank you banget nih untuk Bosku yang udah ngebolehin kita bikin rusuh di sana. Terus kita juga mencoba untuk cari sponsor. Kebetulan waktu itu gua dapat sponsor dari Jägermeister. Terus Iga dapat sponsor waktu itu dari Indosat tuh, dia nyari sendiri kebetulan waktu itu sponsornya. Dia dapat juga, wah jadi serius gini. Pikir-pikir kalau udah serius gini tanggung lah, kita bikin aja mobil khusus gitu kan untuk ngelawan Iga. Jadi waktu itu gua tuh sebetulnya udah punya mobil yang gua rakit sendiri. Tapi kepikiran biar fresh, kita bikin mobil baru lah gitu kan. Ngobrol lah sama anak-anak. Arnold di situ, ada Gepeng juga, Aju segala macam, Acul. Kita mikir gimana kalau kita bikin konten supaya bisa nakut-nakutin Iga. Gimana caranya? Kita bikin mobil baru yang super niat. Beli deh tuh. Apa kira-kira bodinya ya? Yang oke, lahan dekalnya banyak, tapi juga nggak terlalu modern, yang masih Tamiya 90-an apa ya? Jatuh lah ke Thundershot kan. Bikin tuh dekalnya segala macem. Niat tuh, Speed Demons, nomornya 00 karena proto kan, proto nomornya 00, udah dipasangin semuanya deh nih, tiang-tiangan, akar-akaran atau apalah ini namanya, FRP depan belakang, plate depan belakang segala macem udah lengkap. Peleknya aja karbon, ya kan, kita belinya udah nggak nanggung-nanggung deh. Gue juga waktu itu ngomong sama si Arnold, "Not, ini yang belanjain kan dia salah satunya. Pokoknya gue harus menang, budget unlimited," gitu. Sempet ngomong gitu juga. Jadilah nih mobil. Nah, ada 2 komen yang sering banget nongol di kolom komennya Lawless setiap kali kita posting Tamiya. Di Instagram gue pun begitu. Yang pertama adalah Tamiya yang modelan kayak gini
ini habis berapa sih bang kira-kira, karena mungkin banyak ya anak-anak yang dulu main Tamiya tapi sekarang lagi nggak main Tamiya lagi dan nggak up to date sama harga Tamiya zaman sekarang gitu kan. Nah untuk harganya sendiri kurang lebih Tamiya yang mungkin seperti ini deh, kurang lebih jadinya seperti ini itu sekitar 1 sampai 1,2 atau 1,3 juta kali ya. Tamiyanya doang yang standar box itu harganya sekitar 150 sampai 200 ribu. Murah memang. Dalam arti itu mungkin cuma 12% atau 13% dari harga kalau Tamiyanya udah jadi seperti ini. Jadi sebenarnya yang mahal itu jajan perintilannya. Tamiyanya sendiri sih murah. Jadi kalau lo mau ngasih adik lo atau ponakan lo hadiah Tamiya tuh murah, paling cuma 150 ribu. Nah, terus komen kedua adalah wah, anak-anak lolos lagi goreng harga Tamiya nih gitu kan. Wah, Tamiya bentar-bentar lagi nih harganya makin mahal nih gitu. Terus gue membaca komen itu dan berpikir, yang rugi berarti gue juga dong. Kalau gue mau belanja, jadinya mahal. Yang harusnya tadinya gue mungkin dapat 1 juta untuk bisa begini, ntar jadi 2 juta. Gue juga dong yang rugi, karena kan kita nggak jual Tamiya ya. Jadi kalau untuk ngegoreng Tamiya untuk supaya harganya mahal, enggak sih. Soalnya yang rugi kita juga gitu. Jadi kalau goreng-goreng sih mah enggak lah. Kalau untuk gimana caranya naikin hype Tamiya atau apa segala macem, mungkin itu iya, tapi lebih ke supaya kita banyak teman main sih. Karena kan lu main sesuatu, makin banyak teman mainnya makin seru. Oke, setelah celah-celahan Cywar yang cukup panjang sama Iga, akhirnya tanggal 4 Juni kita janjian tuh balapan di Bosku Garage kan. Kita udah sampai di Bosku Garage Blok M dekat Lolos Dokbar, di mana showdown sore hari ini jam 6 akan berlangsung di sini antara gua dan Iga. Kita akan akhirnya membuktikan siapa nih yang bacotnya paling gede, tapi siapa juga yang akhirnya memenangkan balapannya. Selain selain laga utama gua lawan Iga, nanti kita juga akan ada race yang akan berlangsung sebentar lagi. Break nanti ada pertandingan gue sama Iga, abis itu lanjut lagi race-nya sampai terakhir. Lagi coba-coba nih, tes. Ini sih mobil yang kemarin-kemarin udah dibuat, cuma nanti race-nya pakai mobil yang lainnya. Barusan sih kelontang ya. Bingung mau jajan apa lagi ya Pak ya, udah habis banyak ya. Anjing. Ya jadi kan sabar aja ya buat Semi. Ya gue katanya suruh banyak-banyak berdoa. Tapi gue juga bingung kalau misalkan orang itu berdoa, setahu gue nggak bisa bikin takdir berubah. Gitu. Jadi kalau udah ditakdirkan menang ya mau gimana lagi gitu. Gak apa-apa. Diam itu emas. Jadi kita buktikan lewat hasilnya aja nanti. Wah, tim. Gue lumayan kecewa sih. Jadi kemarin apa lo ceritain? Jadi Iga kemarin nyuruh gua ke kantor Lolos buat ngeliat-liat lo semua. Apa. Enggak, jadi ceritanya si Bobby kemarin udah latihan-latihan di tempat kita, ternyata sekarang dia masuk tim Iga. Tapi ingat, kaos adalah doa. Oh, dead. Oh iya. Udah. Enggak. Tapi adek lu juga tim Iga lo, tau kan lu? Ya, emang gue punya adek? Udah lah gue anggap. Dia datang, nggak berapa lama Bobby datang dan gue baru tahu ternyata Bobby, Rio segala macam itu secara settingan pindah ke timnya Iga. Mereka memang maju tak gentar membela yang bayar ya, karena mereka nggak dibayar sama Lolos, akhirnya mereka membelot ke tim Iga. Apa kita waktu itu udah cukup yakin dengan kekuatan tim Lolos Speed Demon sendiri. Jadi kita waktu itu ada sistem, yaitu ada ceng race istilahnya, kita ada balapan. Tapi di antara babak 1 dan babak kedua itu diisi sama partai utama nih, antara gua sama si Iga gitu. Nah untuk ceng race sendiri pemenangnya sih Dewa dari Bosku ya, dia tuh anak Bosku ya. Oh, oke, Bosku Prana.
Terus juara 2-nya Arnold dari Lawless Pit Demons yang sekaligus mekanik gua juga. Dan juara 3-nya ada Aat dari Discoria. Nah, untuk juara laga utamanya sendiri, seperti yang lo udah tahu kan pemenangnya gue. Tapi ternyata gue nggak nyangka sih ada semacam drama yang tidak didesain sebelumnya gitu. Dramanya di mana? Jadi sebelum race itu kan kita menentukan dulu sistem race seperti apa. Kita udah menentukan akhirnya best of 3. Jadi ada 3 ronde. Pemenang ronde 1 tiba-tiba menang lagi ronde 2, beres. Tapi kalau pemenang ronde 1 terus yang satunya lagi menang ronde 2, baru ronde 3 kita tiebreaker atau penentuan gitu kan. Nah, sebelum dimulai sistem best of 3 ini, kita dikasih kesempatan untuk trial run atau latihan lah. Itu 2 kali per pembalap gitu, per peserta. Jadi gue dapat 2 kali, Iga dapat 2 kali. Agak jadi kayak 2.500 penonton, gokil. Waktu trial run gue yang pertama, gue turunin mobil dari start box, baru nikung sekali, mau masuk tikungan kedua, tiba-tiba kelontang, jepret, keluar. Waduh, kelontang nih, masih trial tapi kan, oke. Si Arnold dari celah-celahin tuh, gimana sih, mobil mau balapan, belum ada 1 lap langsung kelontang. Ah, itu orang-orang yang pada naruh pinggiran, sampingan, tuh lagi pada mikir tuh, waduh, ini gue masang siapa nih, yang tadinya gue masang semi, harus gue pindah ke Iga apa gimana nih, oke. Beres gue trial run, akhirnya Iga dong mencoba untuk mobilnya dia. Ini trial run pertamanya Iga. Oke, ayo body line A, B, C, D, gas. Go cepat Mas, pegang precisionnya. Yo, go, go, go. Masih agak rugi kita lihat. Di mana? Di mana? Masih ada 1 kali. Mulus tuh, das, 3 lap, mulus, bes. Orang jadi mulai mikir nih, masang ke siapa nih? Iga bener, guenya kagak. Udah di pedok segala macam. Arnold dengan muka pucetnya, bisa nggak Not? Bisa. Oke, udah dikasih lagi ke gua mobil, das. Oke, let's go. Gua sih nyala. Ya elah. Disiapin dulu mobilnya boy. Dikasih waktu lagi tenang dan Gue nyalain, turun, des. Oke, lap pertama, tikungan pertama lancar, tikungan kedua yang tadi kelontang lancar. Sekarang udah mulai agak jauh, tiba-tiba mobil berhenti, ser. Ini namanya menipu pasar. Iya. Ini menipu pasar. kesempatan Praktis kan? Mogok bos. Berhenti aja udah. Kayak nggak ada setrum, kayak abis baterai atau kenapa kan? Orang-orang sorak-sorak semua dong. Wah, Arnold gimana nih? Setengah hidupnya dia udah di Tamiya. Masa Tamiyanya masih begini juga pegangannya ya kan? Wah, makin pucat. Makin pucat, balik lagi ke pedok. Gue juga sama Arnold, Not SP2 Not asli Not, kalau nggak menang SP2 nih Not.
Kalau misalkan sampai Tamiyanya bahkan nggak bisa selesai satu lap, jelek banget Not. Nggak bisa dikulik-kulik lagi sama dia. Itu dia diajak ngobrol udah kagak jawab macam-macam tuh. Jawabnya cuma satu kata doang. Ini. Nggak udah tenang. Gimana Not, bisa nggak? Ntar kalau nggak, ntar gue gini. Nggak bisa. Udah gitu doang. Nggak mau ngobrol, mukanya pucat. Gue tahu dari anak-anak bosku di situ juga belum pernah ngelihat Arnold mukanya sepucat itu malam itu dalam main Tamiya. Masih dia, Mas Ardi. Ini dia dengan satu super ya, super dengan dua tangga racer. Kita lihat. Lap kedua ya. Last kita lihat timernya 66. Gimana? Ini yang makanya 99 ya, 23 poin. Karena mau nggak mau the show must go on. Akhirnya dengan kondisi mobilnya hilang setrum, akhirnya semacam gue kurang tahu persis yang dilakukan Arnold apa. Tapi yang gue tahu kayaknya semacam nge-bypass setrumnya lah gitu. Jadi si on off-nya itu istilah kata udah nggak bekerja lah gitu, di onin terus kurang lebih seperti itu. Nah begitu kita mau masuk ke ronde pertama, gue sama Iga sweet dulu. Siapa yang menang sweet berhak untuk memilih lane A, B atau C. Satu tips juga yang gue pelajari dari anak-anak di sana, kalau bisa lo menang undian untuk milih lane, itu lo pilih lane yang paling pojok di dekat belokan. Kenapa? Karena lo akan menempuh jarak yang lebih singkat di awal gitu. Walaupun sebenarnya teorinya kan semuanya akan menempuh jarak yang sama ya. Cuman entah kenapa caranya, entah kenapa alasannya, lo pilih lane yang paling dekat sama belokan pertama lah gitu. Gue pilih lah A. Habis itu Iga karena kalah sweet, dia milih B sebelahnya gitu kan. Arnold ngasih gue Tamiya ini bukan gini. Dia ngasihnya ban belakangnya dijepit. Kenapa? Karena begitu dilepas, langsung jalan gitu, karena setrumnya hilang dan on off-nya nggak bekerja. Ya udah oke. Berarti Tamiya ini dikasih ke gue dengan kondisi nyala. Oke. Begitu dicopot langsung nyala, masuk langsung ke A. Si Iga cetek masuk ke B. Set, balapan masuk. Gue memimpin tuh di awal. Gue udah, aduh gimana caranya nggak kelontang. Kayaknya nih kalau misalkan setrumnya sih nyala terus, tapi gimana caranya nggak kelontang. Set, 1, 2, selamat juga. Tiga, akhirnya kita dapat 1 poin. Jadi Semi akhirnya sudah mendapatkan 1 poin dan Iga 0. Oke. Langsung masuk pedok lagi. Itu udah keringetan tuh. Udah gitu di bosku juga kagak ada AC kan. Udah keringetan semuanya. Oke, Not, please Not, 1 lagi Not. 1 lagi, nggak usah banyak-banyak. Kita udah dapat 1 nih, tinggal 1 lagi. Oke, waduh udah ganti baterai lah ini tuh segala macem. Si Iga pada saat itu ternyata belakangnya gue baru ketahuan. Long story short adalah dia selain ganti baterai, dia juga ganti gear yang lebih kencang. Kita lihat tim Iga dan mekaniknya. Leg kedua kita lihat ya. 1-0 posisi utama ya. 1-0 untuk tim Semi Bramantio. Good. Mantap sekali. Tamiya kita masuk lagi. Otomatis si Iga sekarang gantian dapat milih duluan untuk lane-nya. Dia pilih lane A, gue terpaksa harus ke lane B. Sama tuh. Tamiya digenggam begini, dilepas jebret langsung nyala, taruh di B. Iga di A. Chance ya, sekarang tim Iga di line A dan tim begitu start box diturunin, terus Tamiya Iga jadi jauh lebih kencang dari sebelumnya. Mungkin speednya ada 1,5 kali lipatnya kali ya. Intinya adalah Tamiya dia lebih kencang dari sebelumnya. Gue udah deg-degan tuh. Tamiya dia mimpinnya lumayan jauh, tapi nggak tahu gimana caranya di tengah-tengah mungkin baterainya mungkin agak turun atau gimana. Mulai nih agak nyusul. Tapi setelah 1-2 lap nyusul tapi belum jadi unggul gitu. Tamiya Iga masih di depan. Lap terakhir nih masuk.
Lap terakhir, Tamiya Iga masih di depan, kita udah mulai nyusul dari belakang, di belokan kurang lebih di tengah-tengah, tiba-tiba Tamiyanya kelontang, Tamiya Iga. Jadi otomatis gua yang menang karena dia kelontang. Teori gua mungkin karena Tamiya dia jadi terlalu kencang mungkin ya. Maksudnya ada beberapa Tamiya anak-anak yang memang kenceng, bisa mimpin dari awal. Tapi ketika Tamiyanya udah justru enak, udah lap masuk kedua, ketiga segala macam, malah justru jadinya keluar jalur gitu, kelontang. Nah mungkin Tamiya Shiga juga mengalami masalah yang sama. Akhirnya Sammy dan Lawless Speed Demons menjadi juaranya, juara 1. Ya masa menang nggak ada selebrasi ya kan? This is my house. This is my house. This is my house. Yes. Selain kita lari-lari victory lap pakai bendera LSD, Lawless Speed Demons, akhirnya kita juga menerima piala kan, persembahan dari Let's Go Lego tuh, untuk juara dan juga runner up-nya, dua-duanya dikasih piala. Sorry, gua harus interrupt dulu. Iga ada trofi tambahan dulu nih, Iga. Oh iya. Oke, Ini namanya sportif. iya. Oke, untuk juaranya balap liar ada Sammy Bramantio. Yo. Number 1. Terima kasih buat Iga, tapi sorry banget nih. Legonya acak-acakan tuh. Wah sama. Oh emang sama. Tapi Gua harus kasih komplimen ke mekanik gua dong. Arnold. Di balik kemenangan tim Lawless Speed Demons. Lu nggak jadi SP, men. Jadi SP2 not. Ya. SP2 not. Tadinya mau gua SP, tapi sekarang jadi bonus ya. Jadi kemarin kan tim dari Lawless Speed Demons, khususnya Arnold, itu kan mendapatkan tekanan yang luar biasa ya waktu balapan kemarin lawan Iga Masardi di balap liar. Teman-teman yang lain itu pada nyiapin tempatnya, ada bikin banner, ada nyiapin tracknya segala macem. Arnold sendiri menjadi mekanik untuk balapan gua versus sama Iga di balap liar. Nah, karena menang, untungnya menang, gue jadi mau ngasih something nih. Waktu itu kan ancamannya adalah kalau misalkan nggak menang, Arnold SP2. Nah, sekarang kan menang. Masa nggak ada counternya, nggak ada bonusnya ya kan? Guys, gue mau pengumuman dulu nih. Yang pertama, karena kemarin balapannya menang, jadi Arnold dapat hadiah. Kan ancamannya SP2, nggak jadi SP2, malah dapat botol, sama dapat duit. Mekanik nomor 1. Nah, buat anak-anak yang lain, ini ada duit juga buat makan-makan. Karena ada udah dibeli nih. Duitnya kesini lah berarti. Dibeli ini. Lumayan nih. Oh, duit buat makan-makan tuh. Banyak tuh. Lu nggak ikut lu gue ikut ini anak kecapi nggak usah ya. Nggak ada lu katanya tamunya jelek. Number 1. Ini saham dokter. Enggak, gua nggak sebaik itu. Gua juga mau ngasih komplimen ke mekanik gue yang udah berusaha keras dong. Gue kasih piala gue untuk Arnold karena sebenarnya bener sih kalau ada yang bilang kalau wah ini sih balapan antar mekanik. Mungkin iya bener juga memang balapan antar mekanik. Tapi kalau mekaniknya yang kalah, guanya yang malu.
Iganya yang malu harus pakai piyama pink. Nah kalau untuk Tamiya ini cuma satu nih. Terus udah gitu cukup bersejarah ya, udah memenangkan lomba lawan Iga Mas Ardi nih Barasuara. Oke gini aja deh, kalaupun misalkan kita mau giveaway Tamiya ini, mungkin lo bisa tulis di kolom komen kira-kira ide lo apa. Siapa tahu kan jadinya membangkitkan inspirasi kita juga ya untuk bisa giveaway Tamiya ini gimana caranya gitu. Iseng-iseng aja. Siapa tahu kalau misalkan nanti emang beneran akhirnya kita beneran bisa giveaway Tamiya ini, kan belum tentu juga. Lagian nih Tamiya cuma satu-satunya, masa dikasih ke orang? Ya bisa aja sih, tergantung gimana dulu caranya. Coba lo tulis dulu dong di kolom komen. Oke. Habis ini kira-kira lawan siapa lagi ya kita? Lawan siapa? Emang ada yang berani? Ya gitu, emang ada yang berani? Ayo dah.